kata setelah nonton Sultan Sport Season 2 episode 1. Bagus banget, kalian wajib cobain. Cobain. Kalau ditonton mati po. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Apa tadi? Ayo cobain. Tapi nggak kuat sih kalau nontonnya, sumpah aku aja tadi bener-bener Aku minta satu kata aja. Nggak bisa satu kata soalnya. Satu kata buat Sultan Sport Season 2 setelah nonton. Keren. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Best. Mantap. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Mantap. Ya satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Keren. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Keren. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Kalau nggak Rami kurang ajar sini. Bagus banget cuy. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Bagus, keren. Pokoknya wah banget sih, wajib nonton. Satu kata setelah nonton Sultan Sport Season 2. Nyesel kalau nggak nonton. Pokoknya tonton, harus tonton. Satu kata buat Sultan Sport Season 2 setelah nonton. Bagus banget, kalian wajib nonton. Kalian sana akan jadi detektif. Pokoknya kalian percaya aja. Bagus. Saja ya kalau sampai lo nyentuh gue tuh. Kalau lo mau nurut sama gue nggak bakal ngelakuin apapun kalau. Lu gila ya? Iya, gue gila. Gue gila karena lo, tak. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada yang nyuruh lo ya. Lo ngelakuin ini semua karena keinginan lo sendiri kan? Kalau gue ngelakuin ini karena kemauan gue, udah gue lakuin dari lama, tak. Ini juga pihak sekolah nggak ada tanggung jawabnya. Mau kemana lo? Nyari Aleta. Mau kemana? Coba dia nyari si Aleta. Stop nge-swipe layar HP kalian, gue minta waktu lo 2 menit aja buat nonton video ini. Jadi inilah vlog perjalanan gue ke rumahnya Mbok Nengah dan keluarganya di Karangasem yang perjalanannya kurang lebih 6 jam dari rumah gue. Jadi tempo hari lalu aku ngeliat sebuah video di TikTok yang ngasih lihat gimana kehidupannya Mbok Nengah dengan keluarganya. Pas ngeliat video itu aku langsung berniat buat langsung kunjungin ke rumahnya Mbok Nengah bareng tim aku. Dan ini dia Mbok Nengah. Dia adalah sosok perempuan hebat yang punya keterbatasan fisik sejak lahir. Tapi yang bikin aku salut itu dia selalu sabar dan selalu senyum dalam ngelewatin setiap cobaan di hidupnya. Dan dia juga punya seorang suami yang punya keterbatasan dalam melihat, tapi mereka udah dikaruniai seorang anak cantik yang namanya itu Novita. Mbok Nengah ini adalah sosok pejuang banget bagi hidupnya dan hidup keluarganya. Keterbatasannya itu nggak buat dia berhenti kerja dan malas-malasan gitu aja. Tiap hari dia selalu jaga warung, jualan bakso, dan juga jualan masak-masakan apapun yang dia buat. Tapi tahu nggak sih kalian, Mbok Nengah ini jualan bakso harganya kayak cuma 1.000, 2.000 tanpa mikirin berapa keuntungan yang dia dapat. Lihat semangat dia buat kerja, masak, dan ngehidupin keluarganya ini ngebuat aku pengen banget ngebantuin Mbok Nengah dan juga keluarganya. Sampai akhirnya aku ngehubungin tim kitabisa.com untuk ngebantu aku ngebangunin. Seberapa cemburu gue kalau misalnya Ailey ngelakuin ini? 1 yang paling cemburu, 10 biasa aja. Looks very happy doing something without you. Ailey berhak bahagia sama siapapun. Gue gak bakal marah. 10. Has a very close friend. Ya gak apa-apa. Kenapa kalau dia punya teman? Ya kecuali temenannya sampai pacaran gitu, beda cerita ya. Takes extra time getting ready for an event where you are not going. Ya nggak apa-apa dong, dia siap-siapnya lama buat eventnya dia apa sih? Nggak jelas nih cowok-cowok. Ini cowok-cowok red flag nih yang cemburuan kayak gini. We're loving clothes in public. Ya ini agak nggak boleh sih sebenarnya kalau gue. 4 deh. Stares at the person in public. Dia jarang kayak gini sih Ailey. Tapi ya cemburulah, tapi ya udahlah. Has a very attractive college. Lumayan cemburu. Frequently talks about someone. Ya, gue nggak suka dia ngomongin tentang orang lain terlalu sering, apalagi cowok ya. Post seductive picture on social media. Dia nggak pernah kayak gini, tapi kalau dia ngelakuin ini kayak gue nggak bolehin deh. Comment fire on someone else selfie. So what? Nggak kenapa lah. Terakhir, comes back home late. Ya nggak apa-apa lah, gue tuh sama Ailey baru pacaran. Gue bukan bapaknya dia, terserah dia mau pulang kayak gimana, yang penting ingat ngabarin. Harusnya ini nomor 10 juga, tapi karena sisa nomor 6 ya udahlah.
Hari ini kita bakal main tebak singkatan bahasa gaul. Hayu. TW. Kori. Nggak tahu. Emang apa? Posisi beda. Oh, mau tahu loh. Mager. Ya, malas gerak. Oh, bola. Lapar. Bawa perasaan. Sotoy. Kori. Sok tahu. Bucin. Edi. Budak cinta. Dia guys, bucin. PHP. Pemberi harapan palsu. Kuper. Kurang pergaulan. Benar. Japri. Jawa pribadi. Jalur pribadi. Modus. Modal dusta. Ih, tahu banget. Tahu banget. Kata-kata di Pansos. Panjat sosial. Ini total poin kita guys. Thank you for watching. Oke, selamat datang di video Galera. Kali ini gue bersama Saputra Kori. Sekarang itu trending. Gila sumpah. Nah ini gue kepo banget ya. Yang nggak ditauin, salah satunya adalah aku tidak Siap. pernah Tidur tidak. lu berapa lama? Ya tidur cukup juga sih sebenarnya. 3 jam. Tim aku juga ini pengorbanan tim aku yang nggak banyak orang tahu mungkin ya. Kalau aku misalnya keluar kota atau keluar negeri, itu kita harus nyetok kan. Yes! Kenapa fanbase Kori atau Korizen rame banget dan suka pada berantem di kolom komentar? Apakah itu cuma oknum? Kadang ada yang bilang Kori sama dengan hama gitu misalnya. Itu kenapa sih sering banget? Aku berterima kasih atas pertanyaan ini. Kenapa emang? Asik. Pasti ada aja kan orang, kalau kita disukain banyak orang, pasti ada juga yang nggak suka. Pasti akan ada juga. Nggak bisa kita Betul. nyuruh orang-orang suka kita terus, nggak bisa. Betul. Pasti ada juga yang nggak Wah, suka. hancur banget. Apaan sih maksud Parah gue kayak banget. baca komen-komen orang kayak gitu? Apa lu tuh orangnya cuek aja? Itunya sih. Aku Atau nggak pernah mau hal-hal negatif itu menghambat apa yang ngebuat aku jadi maju. Oh, lu sampai DM? DM, tapi yang parah-parah aja. Separah apa? Boleh tahu gak? Pasti kayak, bro, dipecah. Bahkan ada juga yang jawab kayak gini, loh bang, kok aku aja sih yang diginiin? Itu aku ngeliat mereka tuh malah sedih. Malah kasihan. Kasihan. Tapi itu mindset yang bagus. Kayak tangan kita kan cuma dua. Iya. Kalau nutup Iya. mulut orang kebanyakan. Iya, Mending bener, tutup kayak kuping aja. Capek dong. Banget. What the hell? Sampai konten lu semuanya trending. Bilang kalau aku udah acting di YouTube itu bukan aku. Kemungkinan bakal bikin film suatu saat dengan kemampuan lu sekarang ini. Aduh, berarti udah bikin dong dari proses. Wow. Udah kasih tahu kalau kamera mati ya. Iya. Berarti setelah Love Academy ini. Sayang, aku udah nungguin kamu tahu dari tadi. Kalau gitu aku duluan ya, Cin. Iya, bye. Bye. Itu mantan kamu kan? Gak sengaja ketemu. Mana mungkin lah, kalian emang janjian kan? Enggak lah. Alah, udah nggak percaya. Ki, ya ampun. Loh, Tante, kenapa Tante tiba-tiba kesini? Kiki tadi cerita, kamu ketemuan sama mantan kamu ya? Ini cuma salah paham aja, Tante tuh cuma mau nasehatin. Kalau kamu udah punya pacar, jangan genit ke cowok lain. Ya udah sana masuk. Nanti kamu ingat temuin Kiki di kafe. Paling jam 3 udah nyampe sana dia. Nangis mulu tuh dia gara-gara kamu. Kamu serius ngelibatin mama kamu di semua masalah kita? Ya iya, biar kamu sadar kesalahan kamu. Makasih loh ya, karena akhirnya aku sekarang baru sadar gitu. Kalau kesalahan terbesar dalam hidup aku itu adalah pacaran sama kamu. Kita putus, aku nggak bakal kuat bertahan sama anak mami kayak kamu. Sini. Mama. Anak mami udah pulang. Gimana apanya Mi? Ya gimana, kamu udah dapat pacar atau belum? Ya ampun Mi, nyari pacar kayak nyari apaan aja. Udahlah, jangan bahas itu mulu. Kamu udah terlalu lama sendiri dan mama udah ngeduga kamu bakal kayak begini. Jadi mama putusin buat jodohin kamu. Tapi Mi, halo, aku Ranti. Ya elah, biasa aja kali. Udah duduk aja lo. Udah pesen makan belum? Belum kak. Ya udah pesen aja. Aku pesen air putih aja kak. Kayaknya cewek yang ini beda deh. Ya udah, biar gue yang pesen. Mbak, mau order dong. Nunggu siapa lo? Nunggu ojek kak, mau balik ke kos. Udah ayo bareng gue aja. Oh enggak kak, aku naik ojek aja. Yalah, lo gak usah malu. Ojek aku udah datang, duluan ya kak. Alex, selama mami di Singapura, kamu di sini inget belajar ya nak? Iya Mi. Iya, paling juga nggak belajar. Tapi tenang aja, mami udah invite Ranti buat ngajarin kamu supaya memastikan kamu belajar. Tapi Mi, kan tuh lu tadi yang bilang kayak begitu, makanya gue begitu jadinya. Lu sih gimana? Lu makanya bagusin anjing. Lu apa sih? Udah, ayo. Jadi nggak emang basket nih? Udah, ayo, udah, ayo. Isi bu, ini buku tugas saya. Maaf ya telat bu. Edi, tumben sendiri nggak sama Arya. Arya mana dia? Oh dia sakit bu, nggak sekolah. Oh ya udah, taruh aja bukunya di sana ya.
Untuk kopinya atas nama siapa, Kak? Atas nama Edi, Kak. Ih, kopinya gue yang bayar, lu yang nama. Jadinya siapa nih, Kak? Udah Edi aja, Kak, Edi aja. Ini kakaknya saudaraan ya? Kagak. Oh, kirain soalnya mirip. Kenapa bisa dibilang saudara Anda? Kocak lu. Kenapa? Kepo aja lu. Awas aja lu nanya-nanya ke gue. Gue gituin juga lu. Alah, baperan amat lu. Udahlah, gue tidur duluan aja. Ayo kita pergi, Sandra. Aku gak mungkin tega ninggalin Sofia di panti asuhan, Mas. Tapi semua ini kita lakukan demi kebaikan Sofia. Kita akan balik ke sini lagi untuk menjemput Sofia saat waktunya tiba. Halo Sofia. Mulai sekarang kamu akan menjadi keluarga Eyang. Kamu akan otomatis menjadi keturunan darah biru agar tidak ada orang mencurigaimu. Namanya Aleta ya, Bu? Bendara Raden Ajeng Aleta Sumangga. Pokoknya kamu gak boleh pacaran sama Sastra, Rara. Mama gak bakal ngerestuin. Ya alasannya apa? Kamu lupa, Sastra itu kakak kamu, saudara kamu. Apa benar kamu pacaran sama Rara? Papa tahu dari siapa? Jadi benar kamu pacaran sama dia? Iya, Pak. Aku pacaran sama Rara. Papa nggak setuju ya? Kamu sama Rara harus putus. Apa yang bikin kamu takut? Yang lain udah ngadepin masalah. Aku takut sama hubungan kita. Takutnya kita selanjutnya. Aku yakin setelah mereka nemuin masalah-masalah ini, mereka pasti bisa nemuin kebahagiaan kayak kita juga. Iya kan? Noah? Halo Tante. Ngapain kamu di depan rumah saya? Saya udah nggak ada hubungan apa-apa ya sama papa kamu. Ya, lu kan adiknya Sastra nih. Kasih gue tips dong, gimana caranya ngeluluhin hatinya Sastra pura-pura buta. Hah? Ya kemarin aku pura-pura buta biar bisa dapetin hatinya Kak Sastra. Kalau misalnya kalian balikan, kasih gue PJ ya. Gue soalnya pendukung kapal Veleta, guys, keras.